Apa Ustaz? Ini kitab Kudul Juman. Oh, Kudul Juman. Itu kitab zikir ya. Amalan zikir. Gitu. Tapi Kudul Juman ada dua nih. Ada dalam ilmu balaghah ada tentang tata bahasa. Kalau ini khusus zikir. Oh, ini khusus zikir. Boleh ya, Ustaz? Boleh banget. Kudul Jumaan, kitab Kudul Juman, gitu. Zikir harian, khotaman, wiridan, tawasul, silsilah. Khusus IONTKN Pondok Pesantren Suryalaya. Ini sesuai yang mau kita bahas nih. Iya boleh. Oh, emang udah roll nih? Udah hilang. Kayak yang sono dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis TKN News, jumpa lagi dalam acara Ngobrol Perihal Ihsan. Tema kali ini adalah tentang zikir. Kemarin tentu sudah pada nyimak dong. Untuk mencapai ihsan, merasakan nikmatnya beribadah itu dengan belajar zikir. Nah, kita akan perdalam nih, mumpung pas Ustadz kita nih, Ustadz Andika. Ini ngomong-ngomong, selendangnya kemana nih? Dicuci. Pantesan nih logat Betawinya nggak keluar. Gitu. Nah, tentang zikir bisa disampaikan saat kemarin pembahasan kita sudah sampai bahwa zikir itu ada dua, zikir jahri dan zikir khafi. Nah, untuk kita yang ingin belajar ihsan, itu zikir yang seperti apa dan bagaimana itu, Ustaz? Iya. Jadi seperti halnya kan, ini kan memang rangkaian amalan zikir ya. Kitab Kudul Juman ya. Kitab Kudul Juman. Ini dalam amalan zikir ini ada tata cara kita berzikir jahri, menyebut dengan kalimat la ilaha illallah. Ada pengantar awalannya, dari kita baca hadarat Fatihahnya, istighfarnya, salawatnya ke zikir jahri. Nanti di bagian akhirnya ada zikir khafi. Jadi memang dalam amalan yang dalam kitab Kudul Juman ini, amalan utamanya ada dua. Zikir jahri itu menyebut dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau zikir khafi, ya kita mengingat Allah di dalam kolbu. Karena hanya dengan metode zikir seperti inilah, insya Allah, sebagaimana kata hadis Nabi kan, Nabi menyatakan ya, zikrullah alamul iman, wa bara'atum minan nifaq, wa hisnu minasyaiton, wa hirzu minaniron. Jadi zikir itu adalah tandanya iman, pembebas daripada sifat nifak, sifat kemunafikan, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah wahisnu minasyaiton, benteng dari godaan setan. Yang keempat adalah perisai daripada api neraka. Dahsyat juga kalau begitu zikir ya? Ajib banget zikir mah emang. Tapi kalau zikir menyebut la ilaha illallah itu kayak dari kecil juga sudah. Mengingat Allah, orang tua kita juga ngajarkan, eling. Ingat-ingat sering ya sama Allah. Itu kan sudah suatu yang familiar. Kita apa nih kalau yang di sini ada? Nah, zikir itu kan memang harus ada caranya, ada metodenya. Metodenya nih ya. Cara. Makanya metode cara, kalau bahasa Inggris mungkin cara itu metode. Bahasa Arabnya toriko. Jadi toriko, Islam ini banyak menyebut toriko itu apa gitu ya. Sesat arti dasarnya toriko itu cara. Ya. Cara mah tergantung penggunaannya. Gitu. Kayak misalnya nih kita nih nyuci piring, kan pakai deterjen. Pakai nyebut merek nih ya. Ya pakai pembersih lah. Ya. Pakainya pakai deterjen kan. Berarti bukan nyuci baju, Sat? Ya sama juga kan, deterjen juga hitungannya. Ya alat cuci ini ya, ada sabunnya lah gitu, pakai sabun khusus. Lah kalau kita nyuci piring pakai oli, salah bener. Aduh, itu bukan nyuci, ngotorin. Nah, ngotorin. Caranya sesat nggak? Sesat. Toriko sesat begitu. Oh, makanya tadi saya sempat bilang tuh, Ustaz. Jadi cara itu metode toriko, cara. Disebut salahnya tergantung penggunaannya gitu. Nah, untuk membersihkan kolbu, ya kata Nabi kan zikrullah sifaul qulub. Zikir itu adalah obatnya hati ya. Termasuk juga bahkan pencucinya, segala sesuatu ada pencucinya, dan pencuci kolbu adalah zikrullah. Nah, berarti
Ya, ini udah sesuai nih kita nih sama secara syariat nih, bahwa yang namanya kolbu harus dibersihin, dan alat pembersihnya adalah zikir. Tapi zikirnya zikir yang bagaimana? Tentu zikir yang ada metodenya, ada caranya, ada torikohnya. Ada torikohnya. Oke. Nah, yang biasa diamalkan oleh Ikhwan TKN nih sesuai dengan buku ini, Uqudul Juman. Nah, cara zikirnya tadi, zikirnya ada 2. Zikir jahri menyebut la ilaha illallah dengan tata cara tertentu, ya, misalnya maksudnya menarik ke atas, kanan dan kiri, itu maksudnya untuk menutup godaan setan, serangan setan dari depan, belakang, kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri. Ini caranya ya? Caranya. Okay. Tapi zikir itu kan yang utama bukan cuma yang di lisan, bukan cuma menyebut. Yang utama adalah sambil mengingat. Nah, metode inilah luar biasanya. Kita diajarin zikir bukan cuma menyebut aja, bukan cuma mengingat aja, tapi menggabungkan antara menyebut dan mengingat. Sambil menyebut, kita mengingat, menyebut, mengingat, menyebut, mengingat. Insya Allah akan tembus ke level berikutnya, merasakan Allah. Nah, ini yang bisa menjadi pencapaian untuk bisa merasakan ihsan tadi, karena menyangkut rasa. Makanya benar juga dong ya, saat ada hadis yang apa namanya, aksiru min qouli la ilaha illallah. Iya. Terus perbanyak aja ucap. Dengan mengucap itu kita menyebut. Sambil mengingat. Menyebut akhirnya merasakan. Begitu. Benar juga sih Bro Ensis ya, kalau orang kayak jatuh cinta itu kan karena dia banyak menyebut oh my darling gitu. Oh my darling. Terus merasakan kan? Iya, akhirnya merasakan. Iya, kalau lewat depan rumahnya. Neng Eka dulu kali nyebutnya ya. Kenapa? Neng Eka gitu ya. Ada nggak nyebut, ada SMS. SMS ya. Bini gue nonton. Gitu. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta itu kan gini, orang jatuh cinta tuh muncul karena dia sering ketemu. Kalau orang Jawa bilang tuh karena apa istilahnya sering jumpa maka muncul rasa suka, rasa cinta. Apa trisno ya? Witing trisno jalale soko kulino gitu ya. Kurang lebih begitulah bunyinya. Nah, itu pun benar ya. Jadi kita menuju Tuhan pun kita harus sering-sering menyebut, mengingat, nanti rasa cinta mahabbah itu akan muncul gitu saat ya. Dan memang dijamin orang yang sering zikir itu akan berjumpa Allah, akan bersama Allah. Kan ada hadisnya, hadis qudsi. Ana indazoni abdi bi wa anna ma'ahu iza zakaroni. Aku bersama prasangka hambaku dan aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Artinya orang yang zikir bersama Allah, orang yang zikir bertemu Allah. Sering-sering zikir, sering bersama Allah, sering berjumpa Allah, maka akan tumbuh cinta kepada Allah. Bisa gitu. Juga dong dianalogikan. Kalau begitu orang yang tidak berzikir tidak berjumpa dengan Allah. Yang jarang berzikir begitu, bisa jadi. Jadi pentingnya zikir di situ maksud saya. Karena kan memang ada hadisnya juga. Oh gitu. Nah, ini kok Betawinya bisa muncul. Nah, pernah kepake sorban ya. Emang enak jadi orang Betawi emang. Karena kita lahir di Jakarta. Gitu. Jadi apa namanya khususnya dalam TKN Pontren Surelaya, Amalaya hariannya itu yang ada di kitab Uqudul Juman, zikir jahri, zikir khofi. Zikir jahrinya itu dengan menyebut la ilaha illallah, dan zikir khofinya menyebut Allah di dalam mengingat Allah di dalam kolbu. Seperti itu ya. Oke, Bro Ensis, kita sudah dapat banyak ini nih wawasan dan juga dapat pengetahuan dari Ustadz Andika bahwa zikir ini menjadi alat yang memang penting sekali kalau begitu. Dalam keseharian tentu kita nggak bisa lepas dari ibadah, Ustadz ya. Ada sholat 5 waktu, ada sodako, ada nanti sholat malam, ada juga nanti kalau Ramadan ada puasa sepanjang satu bulan. Tetapi jangan sampai ibadah itu akhirnya kita nggak bisa merasakan, gitu Ustadz ya. Dan untuk merasakannya ini pentinglah kita mengistiqomahkan, membiasakan zikrullah, supaya timbul mahabbah, timbul rasanya. Nah, bagaimana nanti supaya zikir itu bisa langgeng dan zikir itu bisa cesplong, kita bahas episode berikutnya aja dah. Supaya ini kopi adem lagi kayak kemarin nih. Ini kopi harus diisi. Minum dulu, Ustaz. Ada udah habis. Ini masih ada dikit ya. Bismillah.
Nih kopinya rasa teh. Kayaknya gelas teh nih, bener. Oke, bro and sis, kita jumpa lagi dalam acara ngopi pada episode yang akan datang bersama Ustadz Andika. Salam ngopi, ngobrol perihal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.